Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya. Ini adalah video analisa untuk Gold XAUUSD hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Seperti biasa ya guys ya, jadi saya tidak akan hanya menganalisa, tapi saya juga akan memberikan semacam insight atau ya pelajaran-pelajaran terbaru supaya kita setiap hari itu nambah ilmunya ya guys ya. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan guys, kalau kita ilmunya udah mantap, kita itu tradingnya akan enak dan insya Allah akan bisa mulai profitable ya guys ya. Oke, di sini saya akan membahas dulu di grup scalping. Kalian kalau mau join silahkan, kalau tidak juga tidak masalah ya teman-teman. Kenapa saya bahas terus? Karena di grup ini tuh banyak pelajaran yang saya sampaikan gitu guys. Jadi saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman yang tidak masuk grup. Walaupun masuk grupnya kalian bisa gratis ya guys ya, dengan daftar di AFM pakai referral saya atau membayar $100. Tapi kalau tidak berkenan tidak masalah guys. Kalian tetap mendapatkan ilmu secara gratis dari saya di YouTube ini ya, di setiap video analisa seperti ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya, di sini saya ngasih ya semacam insight atau yes gitulah, omong-omongan gitu guys, apa catat yang panjang gitu, dan di sini saya berhasil sell dan ini sellnya juga saya share ya guys ya. Di sini saya share juga signalnya di area sini. Di area sini saya sell di 4026. Tapi ketika saya entry terus saya nulis ke sini, harganya itu udah terjun duluan karena kemarin emang di sesi US itu volatile-nya sangat tinggi ya guys ya. Jadi pergerakan marketnya sangat cepat. Jadi memang ada jeda sekian detik guys. Karena ketika saya sell itu saya harus membuka Telegram, kemudian saya harus menulis dulu, terus mencocokkan SL-nya 50 pips, TP minimalnya 50 pips, itu ada jeda waktu lah. Nah, di saat waktu itu biasanya sih aman ya guys ya, tapi kemarin memang volatile, marketnya itu sangat tinggi, sangat volatile lah, sangat volatil. Akhirnya ya saya ngetik ada sekian detik dan teman-teman banyak yang nggak kebagian. Saya nggak tahu ya guys ya teman-teman, kemarin ada yang ini ya, kayaknya banyak yang tidak kebagian ya guys ya di sini ya, karena memang kemarin ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat ilmunya guys. Kenapa saya selalu bilang ilmu? Karena ya ini setelahnya kan terjun sangat jauh ya teman-teman, walaupun sekarang udah naik lagi tapi sempat terjun sangat jauh. Nah di sini kenapa saya selalu bilang kalau logikanya itu ilmu? Karena apa ya guys ya, seperti yang selalu saya sampaikan, di sini saya akan kasih logika dikit ya guys ya. Mohon maaf ya, kalian semoga nggak bosan ya guys ya lihat saya ngoceh, tapi memang apa ya, di semua hal itu seperti itu guys. Ini saya katakan ini bisnis ya teman-teman. Kalian kalau cari di Google atau tanya ChatGPT atau apapun itu, kalian bakal akan dapat jawaban guys, bahwa trading itu adalah salah satu bisnis yang paling sulit di dunia guys. Itu adalah trading. Nah, kalau trading ini paling sulit di dunia, ya memang yang berhasil itu nggak banyak. Bahkan kalau menurut data itu cuma sekitar 5%, bahkan ada yang bilang cuma 2%. Jadi kalau ada 100 orang yang trading, itu hanya 2 yang berhasil guys. Kalau ada 1000 orang yang trading, cuma 20 orang yang berhasil gitu. Rata-rata ya rugi gitu. Nah, yang rugi itu memang saya pun dulu juga rugi guys. Ya, saya dulu butuh waktu sekitar 3 tahun. 3 tahun ini rugi terus. Walaupun saya secara rugi tidak terlalu banyak karena dulu saya pakai akun sen terus guys. Karena saya memang apa ya, niat untuk di awal ini jangan sampai modal saya habis gitu. Dulu saya pernah sekali itu langsung habis sekian juta dan itu banyak banget. Saya akhirnya kena mental, terus saya mulai mempelajari guys. Akhirnya saya putuskan untuk fokus menambah ilmu. Jadi saya setiap hari tetap trading tapi pakai akun sen guys, pakai akun sen. Nah, ketika saya sudah mulai pede, mental saya sudah mulai tenang, itu saya mulai ke prop firm. Nah, di titik baliknya itu di prop firm itu guys. Mulai kenal prop firm, itu saya profit lumayan banyak. Akhirnya saya bisa mulai pakai akun pribadi dan alhamdulillah sekarang profit lumayan, ya lumayan lah guys. Saya setiap bulan itu adalah yang selalu saya WD itu ada, dan itu cukup lah bagi saya. Ya nggak banyak banget, nggak sampai beli Ferrari atau ini saya nggak sampai ke situ ya guys. Saya juga nggak ada keinginan sampai ke situ, dan ya yang penting saya cukup lah, itu udah cukup bagi saya, bagi keluarga, dan itu udah baik guys. Nah, bagi kalian yang masih belajar trading 1 bulan 2 bulan terus pengen cepat kaya, itu salah ya teman-teman, salah guys. Jadi logika yang benar itu adalah kalian belajar trading ini 3 tahun lah ya. Ya kalau kalian rajin dan pinter banget dan hoki ya mungkin 2 tahun lah. Tapi kalau masih 1 tahun itu aduh, itu masih berat guys, masih berat. Maksud saya gini, kalau kalian belum bisa profit tapi kalian masih gonta-ganti strategi dan belum konsisten dengan pair, belum konsisten dengan strategi, ya itu wajar, kalian masih di tahap awal gitu guys. Tapi kalau kalian udah 2 tahun di trading tapi masih belum profit, nah itu mungkin ya guys ya,
mungkin trading memang tidak cocok untuk kalian, dan itu nggak masalah gitu guys, nggak masalah ya, tinggal cari bisnis lain, karena masih banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak gitu ya selain trading, gitu banyak banget guys. Kalian bisa ke YouTube, affiliate atau apapun itulah, masih kalian cobalah cari-cari peluang itu, tidak harus di trading teman-teman. Lalu kenapa kok saya sendiri trading? Ya memang karena menurut saya trading cocok bagi saya gitu guys, dan memang tidak semua bisnis itu cocok bagi semua orang gitu. Mungkin banyak orang yang cocoknya itu kerja di restoran, cocoknya itu jadi manajer. Nah itu sangat cocok ya, karena sering dia itu suka mungkin sosialisasi dengan orang lain. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak cocok gitu guys, karena ya saya ini termasuk orang yang uh, agak sulit lah untuk apa ya, untuk bersosialisasi itu agak sulit gitu guys. Jadi kalau saya kerja di kayak gitu kurang cocok bagi saya. Nah, saya cocoknya di trading karena setiap hari saya tuh lebih suka di kamar gitu. Ya saya itu anak kuliahan yang nggak neko-neko gitu. Cuman berangkat kuliah, dan saya kuliah juga di luar negeri. Jadi teman juga tidak terlalu banyak ya, cuman pagi kuliah, sore balik, malam ya mungkin lihat-lihat YouTube, nonton-nonton film, tidur lagi, besoknya kuliah lagi. Ya mungkin nyari-nyari peluang sambil YouTube sambil ini. Ya udah, gitu-gitu doang hidup saya, guys. Nah, karena saya polanya kayak gitu, jadi saya cocok memang seperti ini gitu. Nah, tapi kalau nanti suatu saat misalkan 2 tahun kalian nggak berkembang dalam trading, jangan takut untuk mengakui bahwa kalian itu tidak cocok di trading. Ya, jangan sampai nunggu modalnya habis baru kalian sadar, wah kayaknya saya nggak cocok di trading, baru pindah. Jangan guys. Ya, janganlah. Maksimal maksimal kalau saya boleh sarankan 10 juta guys. 10 juta. Jangan sampai loss lebih dari itulah. Sayang saya. Maksudnya eman, uangnya itu eman guys kalau istilah Jawanya itu. Jadi ya apa ya, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Ada video saya ada yang ini guys, modal 1 juta ya, 1 juta. Ini bisa jadi 80 juta. Dan ini yang paling realistis guys, yang paling realistis. Itu nanti insya Allah akan saya ada videonya. Intinya apa? Intinya nanti saya bahas akan lebih rinci insya Allah ya. Intinya 1 juta ini kalian belikan akun prop firm ya, akun prop firm $10.000. Nanti ketika WD pertama itu kalian akan dapat $500. $500 itu 8 jutaan, itu bisa diberikan akun yang 100.000. 100.000 itu nanti kalau WD itu dapat $5.000 di WD pertama. WD kedua bisa $7.000. Nah, di WD pertama $5.000 itu kalian udah dapat 80 juta. Apakah mungkin? Itu sangat mungkin. Masalahnya kalian sabar atau enggak gitu. Karena kalau itu nanti akan saya kasih strateginya juga itu guys. Nanti insya Allah ada videonya lah. Saya masih belum sempat untuk membuat videonya, tapi insya Allah akan saya bagikan videonya, dan itu semuanya gratis gitu guys ya. Edukasinya saya benar-benar kasih gratis di sini. Kalau kalian rajin belajar, rajin nyimak playlist saya, terus misalnya udah belum paham, kalian nyimak video-video analisa harian saya, karena di setiap analisa itu saya selalu menyempilkan hal-hal ilmu-ilmu baru. Insya Allah nanti kalian akan berkembang kok guys dalam trading ya. Ya ini entrian saya lumayan lah guys, kalian tahu lah ini saya entrinya berapa lot tadi ada lah. Ini entrian 0,1 lot ya guys, dan ini dari sini saja itu profitnya udah satu layer itu $500 gitu guys. Hanya dalam satu hari gitu. Ini ya 16 jutaan karena 2 layer gitu. Bahkan lebih sebenarnya guys. Ya jadi apa ya, mungkin guys profit ya, tapi kalian juga jangan lihat jangan lihat apa ya, jangan lihat profitnya doang. Saya juga loss gitu ya. Saya kemarin juga loss sampai ada sekitar berapa $2.700 itu MC saya guys, karena saya full margin kemarin. Makanya video-video full margin di channel saya udah saya tutup semua, karena saya nggak pengen lah kalian rugi sebanyak itu. Jadi udahlah, kita trading yang sehat-sehat saja itu. Tapi apakah saya rugi? Saya baru MC 2.600 sekian ya, dia 2.700 lah, lebih enak ngomongnya. Itu MC itu guys. Itu uang semua itu guys, uang semua ya, hilang dalam sekejap. Akhirnya apakah saya kena mental? Ya tentu saja guys. Saya kadang juga bilang mental saya udah tertata, tapi kalau saya MC segitu tetap kena mental guys. Itu uang semua. Ya sudahlah. Saya sekarang entry-nya juga pelan-pelan saja. Oke. Nah, kita akan langsung menganalisa hari ini. Kemungkinan kalau menurut saya hari ini kemungkinan akan turun guys ya, akan turun. Ya, kemungkinan akan turun, tapi kita akan coba, maksudnya saya akan mencari peluang untuk sell ya guys ya. Jelas saya mencari peluang untuk sell. Nanti kita akan coba mencari peluang untuk sell, karena apa ya teman-teman, di sini kalau kalian lihat di H4 ini membentuk yang namanya CSAK sell. CSAK sell ini apakah valid? Kita akan lihat di H1. Kalau di H1 ada momentum sell, berarti CSAK-nya itu valid. Nah, di sini kalian bisa lihat di H1 ada momentum sell, berarti CSAK yang di H4 ini valid. Kalau CSAK-nya valid, maka dia
minimal banget akan menuju tujuannya, yaitu ke area low BB. Di sini memang sudah sempat masuk ke area low BB ya guys ya, tapi ini belum bagus lah, belum tersentuh banget, jadi ada kemungkinan nanti akan turun. Oke, tapi nggak langsung turun guys. Biasanya nanti dari sini ya, biasanya nanti sebentar, salah. Nah biasanya dari area sini ini biasanya dia akan naik dulu, membentuk re-entry, baru turun lagi, nanti naik. Nah biasanya nanti dia akan speak ke sini guys, akan speak ekornya doang ke bawah sini, baru nanti akan lanjut kenaikan. Kenapa dia akan lanjut kenaikan? Karena sebenarnya sekarang ini dia sedang melengkapi re-entry di daily ya guys ya. Ya, di daily itu dia sedang re-entry. Di sini kalau kita lihat di time frame daily, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di time frame daily ini dia membentuk momentum kan di area sini, tapi belum re-entry gitu guys. Nah jadi ada kemungkinan dia akan membentuk re-entry daily di area sini. Oke, nah re-entry daily itu dia kalau re-entry by daily, maka posisi candle itu akan berada di area low BB guys. Nah ini di kotak yang kita tandai tadi kan kita menandai area re-entry di daily kan. Nah ini benar kotaknya berada di area low BB. Nah itu harus di luar kepala ya guys ya. Misalnya re-entry buy di H4, kalau di H4 re-entry buy berarti di H1 nya itu berarti di area low BB. Nah itu harus di luar kepala guys, dan itu semuanya lengkap di playlist yang ada di channel saya ini. Kalau kalian belum di luar kepala maka bahaya guys, berarti pemahamannya belum ya. Dan saya tidak akan menyalahkan saya mau ngoceh-ngoceh lagi nanti, tapi intinya analisanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan masih akan turun dulu, kalian bebas mau sell dulu sampai ke area bawah sini baru nanti buy lagi, atau kalian nunggu di bawah sini untuk buy, itu bebas ya guys ya. Dan di sini saya mau ngoceh lagi terakhir, semua metode itu bisa profit guys, beneran. Kalian kalau lihat trader-trader yang lainnya tuh banyak juga kok yang profit hanya pakai support resistance, itu banyak, dan saya juga tahu pakai supply demand itu juga profit guys. Lalu yang pakai BBMA profit nggak? Ya saya profit guys, saya juga pakai BBMA, dan di sini kalian bisa lihat hasilnya guys. Ya di grup ini kalian bisa lihat hasilnya, dan ini juga ada signalnya. Jadi setiap saya enter itu saya kasih signalnya gitu. Ya walaupun nggak selalu TP ya. Kemarin ada SL-nya ya teman-teman. Kemarin ada SL-nya di mana ya guys ya? Pokoknya hari kemarin lah, di video kemarin ada SL-nya 50 pips gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya profit lumayan banyak alhamdulillah. Ya walaupun saya kemarin baru MC, belum lama saya MC 2700-an ya, 2600 sekian itu. Di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi intinya metode apapun itu pasti, bukan pasti ya guys ya, insya Allah bisa profit kalau kalian bener-bener mantep gitu. Masalahnya kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu, itu kalian belajar support resistance ya. Itu kalian udah mulai paham, terus kalian mulai entry, ternyata MC. Kalian pindah ini guys, bukannya kalian mendalami lagi, kalian malah pindah metode. Nah itu nggak selesai itu guys, nggak selesai. Karena pada dasarnya yang pakai BBMA pun profit, yang pakai support resistance profit, yang pakai SMT ya profit juga, pakai SCT ya profit juga gitu guys. Jadi semuanya bisa profit, tergantung kalian tuh cocoknya di mana. Kalau saya memang cocokkan di BBMA karena saya memang tergantung indikator guys. Saya membaca candle itu bingung saya guys. Bingung, saya nggak tahu tren. Saya membaca candle itu terlalu rumit bagi saya. Tapi kalau ada indikator saya tahu guys. Oh kalau di atas ML50 berarti sedang uptrend. Kalau di bawah mid PB berarti sedang downtrend. Itu enak gitu guys. Jadi kemampuan otak seseorang kan berbeda-beda ya teman-teman. Bahkan yang nggak ada yang sama gitu guys. Kalau otak saya ini bagusnya di BBMA, belum tentu kalian juga gitu. Nah otak saya ini lemah kalau di ICT ya. Saya pernah mempelajari ICT guys. Ini harus digaris-garisi di midnight open lah, inilah weekly close weekly. Aduh pusing banget saya guys. Jadi dalam artian otak saya ini udah, ya mungkin kalau saya lebih telaten mungkin cukup ya, tapi otak saya ini udah penuh gitu, sudah mikirin kuliah, mikirin tesis, mikirin ini, mikirin itu, disertasi dan sebagainya. Jadi kayak ya udah nggak kuat gitu. Saya kayaknya ya saya fokus di BBMA saja. Menurut saya di BBMA itu lebih cocok di otak saya. Tapi kalau kalian nggak cocok, kalian pakai metode lainnya, insya Allah bisa guys. Asalkan jangan ganti-ganti terus metodenya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.